Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan pemasaran dan jalur pelanggan baru era digital. Dengan buku yang menjadi sumber adalah buku Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, dan Iwan Setiawan yang Marketing 4.0. Bergerak dari pemasaran tradisional ke digital. Secara tradisional, pemasaran selalu dimulai dengan segmentasi. Praktek membagi pasar ke dalam kelompok homogen berdasarkan profil secara geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi selanjutnya diikuti dengan penargetan pasar sasaran. Praktik memilih satu segmen atau lebih yang dituju merek-merek berdasarkan daya tarik dan pas dengan merek. Kedua hal ini memungkinkan pengalokasian sumber daya yang efisien dan pemosisian yang lebih tajam. Segmentasi dan penargetan adalah keputusan sepihak yang dibuat oleh pemasar tanpa persetujuan pelanggan. Keterlibatan pelanggan terbatas pada masukan mereka pada penelitian pasar. Sehingga pelanggan sering terusik dengan pesan yang tidak relevan dan mengganggu. Dalam ekonomi digital saat ini pelanggan terhubung secara sosial dengan satu sama lain dalam jaringan horizontal komunitas. Kita bisa katakan ini dengan e-commerce gitu ya. Saat ini komunitas adalah segmen baru. Komunitas dibentuk oleh pelanggan dengan batasan yang ditentukan oleh mereka sendiri. Komunitas verbal terhadap iklan dan spam yang tidak relevan. Nah, untuk terlibat dalam komunitas pelanggan, merek harus meminta izin di mana merek meminta persetujuan pelanggan sebelum mengirimkan pesan pemasaran. Ketika peminta izin, merek harus bertindak sebagai teman dengan keinginan yang tulus untuk membantu memecahkan masalah pelanggan, seperti mekanisme Facebook pelanggan bisa memutuskan mengkonfirmasi atau mengabaikan permintaan pertemanan. Ini menunjukkan relasi secara horizontal antara merek dengan pelanggan. Namun, perusahaan bisa tetap menggunakan segmentasi, penargetan, dan pemosisian asal transparan. Dari pemosisian merek dan diferensiasi ke klarifikasi merek dari karakter dan kode. Nah, dalam pengertian secara tradisional, merek adalah seperangkat gambar, seringkali sebuah nama, logo, tagline, yang membedakan penawaran produk atau jasa milik perusahaan dari pesaingnya. Konsep merek dikaitkan dengan pemosisian mereknya. Untuk membentuk suatu ekuitas yang kuat, merek harus memiliki pemosisian yang jelas dan konsisten, serta perangkat diferensiasi yang autentik yang mendukung. Pemosisian pada dasarnya janji merek untuk merebut pikiran dan hati para pelanggannya tentunya. Untuk merek harus menepati janjinya ini dengan diferensiasi yang solid dan konkret melalui bauran pemasarannya. Nah, tentunya biasanya dari pasar tradisional tersebut yang paling utama adalah bagaimana cara merebut hati para pelanggannya dengan menggunakan janji-janji merek yang sudah diiklankan. Nah, dalam ekonomi digital, pelanggan difasilitasi dan diberdayakan untuk mengevaluasi bahkan meneliti janji pemosisian merek itu. Dengan transparansi di media sosial, merek tidak lagi bisa membuat janji palsu yang nggak teruji kebenarannya.
mengkomunikasikan merek secara konsisten dan pemosisian secara berulang-ulang sebagai kunci pemasaran tradisional. Nah, itulah pemasaran tradisional. Mungkin tidak cukup lagi karena era disruptif, siklus hidup produk yang lebih pendek dan tren yang cepat berubah. Merek harus cukup dinamis dan beradaptasi untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu. Tetapi, yang harus tetap konsisten adalah karakter dari mereknya dan kode. Karakter adalah alasan keberadaannya. Jika inti dari mereknya konsisten, maka penampakan luarnya bisa fleksibel. Misalkan seperti contohnya adalah logo Google. Nah, itu adalah suatu karakter daripada Google ya, yang menekankan bahwa cuman perusahaan itu saja yang menggunakan logo tersebut. Begitu juga mungkin dengan yang lain, produk-produk yang lain. Nah, logo-logo yang lain. Dari 4P, konversasi 4C. Yang tadinya kita dengan 4P, kita harus ada produknya, harus ada price dan place juga promosi, kita berubah mindset-nya. Nah, di sini dikatakan, bauran pemasaran adalah alat klasik untuk membantu merencanakan apa yang ditawarkan dan cara menawarkannya kepada pelanggan yang berdasarkan terdiri dari 4P. Harus ada produknya, harus bagaimana dengan price-nya atau harganya, sesuai dengan segmentasinya tentunya. Harus bagaimana caranya mendistribusikan dan mempromosikan produk-produk tersebut. Dalam dunia yang terhubung atau konsep secara digital, ya, bauran pemasaran telah berkembang untuk mengakomodasikan lebih banyak partisipasi pelanggan. Bauran pemasaran harus didefinisikan ulang menjadi 4C, di mana 4C itu adalah co-creation, currency, communal activation, dan conversation. Nah, untuk co-creation, strategi pengembangan produk baru. Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan produk-produk baru dengan inovasi-inovasi, ya, dengan perlibatan para pelanggan. Tahap awal terbentuknya gagasan dan memungkinkan pelanggan menyesuaikan dan mempersonalisasikan produk dan jasa sehingga menciptakan proposisi nilai unggulan. Bisa dikomunikasikan dengan para pelanggannya. Misalkan produknya maunya seperti apa, gitu ya. Terus udah gitu desainnya bagaimana yang terbaik, itu bisa dikomunikasikan dengan pelanggan. Konsep penetapan harga di era digital berkembang dari harga standar hingga dinamis. Dengan penetapan harga dinamis, perusahaan bisa mengoptimalkan profitabilitas dengan biaya berbeda pada setiap pelanggan yang didasarkan pada pola pembelian historis, jarak dan lokasi toko, dan aspek profil pelanggan lainnya. Dalam era digital, harga mirip dengan mata uang yang berfluktuasi sesuai permintaan pasar. Ya, tergantung siapa juga yang kadang yang membelinya. Makanya beberapa online shop yang ada, dia tidak menetapkan harga itu akan selamanya seperti itu. Ya, misalkan yang tadinya harganya 40.000 terus menjadi 60.000 atau dan sebagainya. Nah, online shop juga kadang memfluktuasikan harga, apalagi dengan adanya e-commerce seperti ini, ya kan, bisa dicari harga paling murah sampai dengan harga yang termahal. Nah, mereka berlomba-lomba untuk memberikan diskon, padahal mereka dari situ juga sudah telah mengambil keuntungan gitu. Nah, konsep saluran yang berubah dalam ekonomi berbagi konsep distribusi yang paling ampuh adalah distribusi rekan ke rekan. Ya, bayangkan pelanggan menginginkan produk dalam hitungan sekian menit di dunia serba terhubung atau e-commerce. Pelanggan meminta akses ke produk dan jasa secara instan yang hanya terlaksana jika rekan mereka di dekat mereka. Ini esensi dari aktivitas komunal. Ya. Nah, ini dengan adanya e-commerce yang dunia terhubung atau dunia digital seperti ini, para pelanggan bisa
memesan apapun dalam hitungan menit gitu kan. Dan konsep secara dari berkembangnya media sosial ini cukup cepat gitu ya. Karena bisa juga karena zaman sekarang juga banyak para pelanggan yang sudah melek media sosial, sudah menggunakan semuanya e-commerce gitu. Jadi mereka bisa lihat secara langsung bagaimana promosinya, bagaimana perusahaan itu bisa menyampaikan pesan-pesannya secara langsung melalui media sosial maupun dari mulut ke mulut antar pelanggan. Konsep promosi yang berkembang, pelanggan dengan media sosial dapat melakukan respon terhadap pesan pemasaran. Ini juga memungkinkan pelanggan berbicara tentang pesan pemasaran kepada pelanggan lainnya sebagai bentuk penilaian pelanggan. Dengan bauran pemasaran yang terhubung, 4C, perusahaan akan mampu bertahan di era digital. Ya, dengan syarat paradigma penjualan harus berubah. Dalam praktik tradisional, pelanggan adalah objek pasif. Di dunia terhubung atau digital, bahwa kedua belah pihak berusaha untuk memperoleh nilai yang komersil secara aktif. Adanya partisipasi dari para pelanggannya, perusahaan melibatkan pelanggan dalam komersialisasi transparan, ya, dimana secara tidak langsung para pelanggannya ini akan mengedukasi calon-calon pelanggan yang lain dan juga mempromosikan secara tidak langsung gitu. Dari proses layanan pelanggan ke pelayanan pelanggan kolaboratif. Praktik tradisional sebelum pembeli pelanggan diperlakukan sebagai target, sekali memutuskan membeli mereka dianggap sebagai raja. Perusahaan menunjukkan kepedulian tulusnya pada pelanggan dengan mendengarkan respon dan secara konsisten menindaklanjuti ketentuan yang didikte oleh perusahaan dan pelanggan. Nah, personil bertanggung jawab dalam melakukan peran dan proses tertentu menurut pedoman standar prosedur yang ketat. Nah, di dunia terhubung, kolaborasi adalah kunci dan kolaborasi ini terjadi ketika perusahaan mengundang pelanggan untuk berpartisipasi dalam proses dengan menggunakan fasilitas layanan sendiri. Nah, kalau di dalam dunia terhubung tentunya mereka ini berkolaborasi antara pelanggan dan juga perusahaan itu sendiri, ya. Kita bisa mengundang para pelanggan kita, kayak misalkan contoh-contohnya di dalam media sosial. Nah, kalau misalkan di dunia terhubung atau dunia digital, biasanya perusahaan mengikut sertakan gitu ya, mengikut sertakan pelanggannya dalam sebuah partisipasi acara gitu ya, mengundang pembicaranya testimoni dari para pelanggannya. Nah, kemudian bisa berbagai macam caranya, bisa endorsement ya, dengan promosi-promosi yang seperti itu. Nah, kemudian tentunya kalau di dalam secara praktik, secara tradisional, pasar secara tradisional ya, pelanggan ya targetnya. Nah, mereka uh, akan dilihat sebagai raja ya. Mau misalkan ketika mereka datang ke sebuah toko pasti akan ini kan dicarikan misalkan bajunya mau yang seperti apa, ukurannya nomor berapa untuk sepatu misalkan gitu. Nanti mereka akan mencarikan, biasanya kalau kita pergi ke departemen store juga seperti itu. Ya, mereka yang mencari sendiri itu untuk ukuran-ukurannya disesuaikan dengan ukuran yang diminta oleh para pelanggannya. Jadi benar-benar sebagai raja banget di situ. Dia respon ya, perusahaan tersebut respon, perusahaan tersebut mendengar, oh mbak ini ada cacat produk, tolong diganti. Ya, dengan secara langsung dia pasti akan mengganti ya, mengambil dari gudang dan memberikan yang bagus ke kita. Kalau misalkan kita ya sebagai pelanggan
menggunakan fasilitas yang memang sudah ada. Misalkan kita ngelihat di websitenya, kita ngelihat di e-commerce lain gitu ya, kita yang add to cart gitu kan, kita yang memasukkan sendiri barang yang kita inginkan dengan nomor yang kita inginkan itu ke dalam kantong belanja kita, atau dengan adanya kolaborasi antara perusahaan dan pelanggan ya di era digital seperti ini, apalagi di memadukan pemasaran secara tradisional dan digital, boleh nggak? Boleh banget ya. Pada tahap awal interaksi antara perusahaan dan pelanggan, membangun kesadaran merek dan tahap awalnya interaksi antara perusahaan sama pelanggan tentunya kan ada pemasaran secara tradisional antara pelanggan dan perusahaan ini bertemu. Di situ akan dibangun mereknya seperti apa, ya kan? Kemudian produknya akan tergerak tentunya ya. Suatu saat kalau misalkan produk itu memuaskan, mereka akan membeli lagi. Nah, itulah sih konsep daripada pemasaran secara tradisional. Saat interaksinya berlanjut dan pelanggan mulai dengan perusahaan, bisa dengan pemasaran secara digital. Pemasaran digital menjadi semakin penting, yaitu mendorong tindakan dan penganjuran. Karena pemasaran digital lebih akuntabel daripada pasar tradisional. Fokus dari pemasaran digital adalah mendorong tercapainya hasil. Sementara fokus pemasaran tradisional adalah memperkerasai interaksi dari si pelanggan. Nah, jadi ada perbedaan dua fokus pemasaran. Secara digital kita pengen banyak peminat gitu ya, banyak yang membeli karena semua orang gampang mudah aksesnya add to cart gitu. Nah, sementara kalau untuk secara tradisional yang kita datang secara langsung ke dalam tokonya, kita berinteraksi, itu yang menjadi tujuannya. Ya, itu menjadi fokus dari pemasaran tradisional supaya ada interaksi dari perusahaan kepada para pelanggannya. Supaya pelanggan ini tahu dulu nih produk kita, cinta dulu nih sama produk kita. Gitu kan? Kalau mereka udah cinta sama produk kita, ya setidaknya akan ada pengulangan pembelian walaupun itu nanti secara digital. Kayak misalkan ada salah satu brand nih ya. Ibu udah suka banget nih sama brand ini karena ibu udah lama nih kenal brand ini ya, merek sepatu gitu kan. Merek sepatu di mana-mana di mall-mall itu ada. Nah, di mall-mall ada. Harganya juga ya di antara 250 sampai dengan 450. Nggak terlalu mahal banget dengan seperti 50 juta ke atas, enggak lah ya. Enggak. Itu udah termasuk tergolongnya masih bisa dibeli. Gitu kan. 250 sampai dengan 4,5-an, 500 juga masih ada. Nah, di sini ketika udah kita memiliki minat secara langsung melihat, oh modelnya keren-keren, oh modelnya bagus-bagus, ternyata digunakan produknya bagus banget nih, kuat gitu kan, nggak gampang putus talinya atau apa. Nah, itu adalah fokus dari pemasaran secara tradisional kalau kita pelanggan melihat secara langsung. Nah, suatu saat kita butuh lagi dan kita pengen melihat-lihat banyak nggak yang lain variannya. Itu biasanya pemasaran secara digital. Nah, nanti di secara digital bisa kelihatan tuh gitu.
Oke, kemudian ini pemasaran digital ya. Kalau kita lihat dari gambar ini adalah peralihan peran daripada pemasaran tradisional dan digital. Ini secara konvensional, yang secara tradisional. Nah, tentunya untuk pendekatan pemasaran konvensional, segmentasi dan penargetan secara strategis, ya. Ada strateginya, segmentasi mana yang mau dicapai, kemudian kita tentukan target daripada pemasarannya kita. Kemudian pemosisian dan diferensiasi merek. Nah, merek itu harus dikenal sama para pelanggannya. Kemudian harus ada beberapa merek yang mungkin memiliki diferensiasinya sendiri, gitu ya. Nah, kemudian pemasaran campuran taktis, ada produknya, harganya, ada tempatnya. Ini bauran pemasaran nih, ada promosi dan pendekatan penjualan. Ya, karena kan secara langsung. Layanan dan proses menciptakan nilai. Nah, karena secara langsung tentunya itu akan menciptakan nilai daripada pelanggan. Nah, kemudian untuk pemasaran digital tentunya dengan pemasaran yang terhubung, konfirmasi komunitas pelanggan. Tentunya ada konfirmasi ya antara e-commerce-nya gitu ya pada para pelanggannya. Klarifikasi. Maksudnya ini klasifikasi ya. Klasifikasi merek dari karakter dan kode. Nah, ada beberapa klasifikasi merek. Kemudian pemasaran campuran ataupun bauran pemasarannya lebih kepada yang 4C tadi, yang itu ya, co-creation. Nah, ini termasuk ke dalamnya komunal ya, aktivasi komunal, conversation, itu semua termasuk ke dalam 4C tadi. Kemudian pelayanan pelanggan secara kolaboratif, mengkolaborasikan ya. Nah, itu kalau kita lihat dari gambar ini. Level 1 enjoyment, level 2 engagement, level 3 engagement. Nah, nanti kita akan bahas tentang yang ini ya, aware, feel, act, and advocate. Jalur pelanggan baru. Kita memahami cara orang membeli dari 4A ke 5A. Satu kerangka yang paling awal digunakan secara luas untuk menggambarkan jalur pelanggan adalah formula AIDA. Attention, perhatian, interest, minat, desire, keinginan, dan action, tindakan. Formula ini sangat lekat dengan dunia periklanan. Iklan harus dirancang untuk menarik perhatian, menimbulkan minat, dan menciptakan keinginan, dan mendorong calon pelanggan mengambil tindakan pembelian. Dengan perkembangannya, Derek Rucker menawarkan modifikasi AIDA yang dinamakan 4A, yaitu aware, menyadari, attitude, sikap, act, bertindak, dan act again, bertindak lagi. Nah, dalam formula ini, tahap minat dan keinginan disederhanakan menjadi sikap dan tahap baru. Bertindak lagi ditambahkan. Kerangka modifikasi ini bertujuan memantau perilaku pelanggan pasca pembelian. Nah, nanti akan kita pantau bagaimana mereka setelah pembelian dan mengukur retensi pelanggannya. Formula 4A adalah model yang menggambarkan proses mirip corong secara sederhana yang dilalui pembeli saat mengevaluasi merek dan mempertimbangkan pembelian. Pelanggan mempelajari mereknya, gitu ya. Pelanggan mempelajari mereknya, dia menyadari terkait dengan merek tersebut itu tentang apa sih. Nah, kemudian merek itu
produknya apa-apa saja. Nah, mulai mencari tahu. Kemudian menyukai atau tidak menyukai, ya, disikapi dengan suka atau nggak suka dengan produk itu. Kemudian memutuskan apakah membeli, itu kan berarti bertindak, ya. Jadi diputuskan beli nggak ya, dan memutuskan apakah merek dibeli lagi nggak, ada pembelian ulang nggak, gitu. Itu bertindak lagi. Perkembangan di era konektivitas, proses mirip corong yang memerlukan pemutakhiran jalur pelanggan baru harus ditentukan untuk akomodasi perubahan. Nah, di era konektivitas yang dunia terhubung seperti ini, seorang pelanggan menentukan sikapnya sendiri terhadap merek. Ya, di era konektivitas, kesetiaan sering didefinisikan sebagai retensi dan pembelian lagi. Bila menyangkut pemahaman tentang merek, pelanggan saat ini aktif berhubungan satu sama lain, menjalin relasi tanya dan menganjurkan. Nah, berdasarkan persyaratan ini, jalur pelanggan seharusnya ditulis ulang sebagai 5A, yaitu apa? Aware, ya, menyadari, appeal, dia tertarik, gitu ya. Pelanggan ini tertarik. Ask, bertanya dulu tentang produknya, bagaimana prosesnya dan segala macamnya. Lalu ada tindakan, act. Nah, baru setelah itu advocate, dia akan menganjurkan untuk membeli produk yang sama dengan dia. Nah, ini perubahan jalur pelanggan di dunia terkoneksi yang baru. Nah, nih. Harusnya dengan seperti ini, ya, dengan adanya aware, appeal, ask, advocate, itu bisa menambah daripada pelanggan-pelanggan lain gitu ya, yang telah bisa dianjurkan dari pelanggan-pelanggan yang sudah menggunakan produk tersebut. Biasanya memang seperti itu. Kayak misalkan ada sebuah merek brand dan itu sudah terkenal, misalkan ya, sudah terkenal, dia nggak perlu susah payah untuk memperkenalkan. Tapi kalau misalkan ada sebuah brand baru nih, brand baru dan dia itu udah bagus banget ternyata, walaupun harganya murah, dia memerlukan perluasan pasar secara, apalagi itu dijualnya secara digital, ya, dia perlu yang namanya jalur pelanggan baru ini, dimana orang akan tertarik gitu ya, dan pasti akan banyak tanya. Secara digital, yang menghubungkan langsung komunikasi antara penjual dengan para pembeli, tentunya penjual akan memberikan edukasi terkait dengan produknya, ya kan? Ini produknya seperti apa? Karena pasti ya, secara digital yang jalur pelanggan baru ini, mereka akan banyak tanya. Ya. Kemudian mereka baru memutuskan kira-kira bisa beli enggak ya. Kalau misalkan emang kita menyukainya, kita pasti akan beli gitu kan. Nah, ternyata pas kita pakai, kita puas dengan hasilnya. Kita akan rekomendasikan itu ke orang-orang. Ya kan? Tentunya kalian juga mungkin seperti itu juga. Kalau udah ngelihat satu brand yang menurut kalian ini cocok banget, ini bagus banget, wah rekomendasi deh. Kalian walaupun nggak dibayar sekalipun, kalian akan merekomendasikan itu kepada orang lain. Gitu. Untuk coba dilihat dulu produknya segala macam. Nah, gitu. Nah, yang tadinya kita jalur pelanggan di era konektivitasnya misalkan ada aware, attitude, act, dan act again, kita bisa secara hal yang baru di sini ya, bisa kita tambahkan di sini. Ada appeal gitu ya. Nah, act tetap ada, act tetap ada, tapi ada tambahan daripada advocate di sini. Nah, ini pemetaan jalur pelanggan melalui 5A. Aware, appeal, ask, act, advocate. Aware. Nah,
Ini pelanggan secara pasif menerima daftar panjang merek dari pengalaman masa lalu, komunikasi pemasaran, dan atau advokasi orang lain. Mengetahui suatu merek dari orang lain. Mengetahui iklan suatu merek secara tidak sengaja atau mengingat pengalaman masa lalu. Ya, saya tahu nih, aware dulu nih sama produknya, ya kan? Kemudian appeal, pelanggan memproses pesan yang mereka terima. Menciptakan memori jangka pendek atau memperkuat ingatan jangka panjang dan menjadi tertarik hanya pada beberapa daftar singkat dari mereknya. Dari beberapa merek, misalkan make up segala macam ya, yang kita ingat, kita tahu, oh iya ya, memang ada merek ini, merek ini, merek ini. Nah, baru apa yang menjadikan kita tertarik gitu. Saya suka banget nih sama satu merek ini. Nah, menjadi tertarik dengan merek tersebut, membuat serangkaian pertimbangan merek. Misalkan kita bisa, kalau saya beli ini, berarti hasilnya seperti ini makeupnya. Kalau saya beli makeup yang ini, hasilnya akan seperti ini. Mereka akan mempertimbangkan itu. Karena setiap produk pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing kan tentunya. Didorong oleh rasa ingin tahu mereka, pelanggan secara aktif mencari informasi lebih lanjut dari teman maupun keluarga, media, dan atau mungkin secara langsung dari merek itu sendiri. Bisa menghubungi teman untuk meminta saran, mencari ulasan produk secara online, menghubungi pusat layanan, membandingkan harga di e-commerce, mencoba contoh mungkin produknya langsung ke tokonya, gitu, ya kan? Kalau misalkan kita nggak puas dengan jawaban teman kita atau toko online yang mereka, misalkan kita mau membeli foundation. Nah, untuk membeli sebuah foundation aja, ya ini makeup ya, kita harus mencobanya, ya. Kan karena foundation itu ada beberapa jenis, untuk kulit yang berminyak, untuk kulit yang kering, atau kombinasi. Itu aja udah ada 3 jenis, gitu kan. Nah, untuk produk salah satu brand M ini, gitu ya. Brand M ini mereka punya beberapa varian warna sesuai dengan kulit orang Indonesia, ya. Nah, mereka menawarkan itu dan sudah tertera di dalam e-commerce-nya mereka warnanya akan seperti apa. Tapi mereka tidak menjelaskan oksidasinya akan seperti apa, karena setiap orang punya kulit yang cerahnya beda-beda. Dan pasti di kulit orang lain itu kita nggak pernah tahu dia oxidize-nya bagaimana. Nah, otomatis banyak tanya dari calon-calon pelanggannya atau pelanggan yang mungkin pernah membeli tapi lupa gitu. Nah, kemudian para pelanggannya ini bisa nggak sih coba di toko? Ya silakan aja mencobanya di toko, langsung ke tokonya, kemudian mencoba produk mana yang paling tepat. Yang misalkan kalau oxidize ya, dari berbagai macam varian warna di dalam merek tersebut, yang lebih oxidize itu yang mana di kulitnya. Kalau misalkan dia oxidize banget, berarti harus memilih warna yang 1 tingkat atau 2 tingkat lebih cerah. Jadi ketika oxidize, warnanya sama dengan kulit kita. Dan itu kadang masih banyak pelanggan yang tidak mengerti soal itu. Ya, untuk memilih foundation aja banyak pelanggan yang nggak ngerti. Mereka sebenarnya jangan main langsung beli gitu. Ketika mereka main langsung beli, akhirnya mereka akan kecewa dengan produknya, padahal produknya bagus banget. Karena mereka nggak ngerti gitu. Mereka harus tanya, harus banyak tanya, ya, harus mencobanya langsung di toko kalau perlu gitu. Diperkuat oleh lebih banyak informasi. Pelanggan memutuskan untuk membeli merek tertentu dan berinteraksi lebih dalam melalui proses pembelian, penggunaan, dan atau layanan. Ya, bisa membeli produk di tokonya secara online, ya, maupun secara langsung. Terus menggunakan produk untuk pertama kalinya, mengeluh misalkan memang kalau produknya ada masalah dengan produknya, mendapat pelayanan itu. Ya, yang diharapkan adalah orang membeli produknya.
ya enggak? Kemudian setelah pelanggan membeli produknya, dari waktu ke waktu pelanggan mengembangkan kesetiaan yang kuat terhadap merek ini. Ya, dia setia banget sama merek itu, brand itu. Ketika pelanggan itu merasa itu udah paling cocok sama dia, ya dia akan melakukan pembelian ulang tentunya. Ya kan, dia pembelian ulang, bahkan sampai dengan merekomendasikan itu kepada orang lain. Ya, terus menggunakan produknya, membeli produk kembali dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Nah, masih terkait dengan brand M tadi. Brand M tadi itu cukup terjangkau banget dengan kualitas yang bagus, ya, foundation ini. Kemudian terjangkau untuk bahkan anak kuliah juga, insya Allah ya kalau misalkan mau beli masih bisa. Nggak sampai harga 300.000 udah dapet sebuah foundation yang bagus banget pokoknya. Ketika di apply juga halus gitu ya. Kemudian yang kedua, tahan lama juga. Kita menggunakan itu dari pagi sampai sore, makeup itu nggak nge-crack, makeup itu nggak berubah asalkan caranya benar. Nah, itu makanya ketika orang udah suka banget sama produk itu, dia akan melakukan pembelian ulang, bahkan dia rekomendasi ke adiknya, ke tantenya, ya, kemudian ke teman-teman, ya udah beli aja produk ini, udah harganya murah, produknya bagus dan terkenal di seluruh dunia juga ada gitu. Jadi kemanapun kita pergi, produk kita habis, kita bisa beli dimanapun, departemen store apa juga pasti ada produk ini gitu. Tahap pada 5A tidak selalu mudah dan bahkan terkadang berbentuk spiral. Serupa dengan cara perempuan membeli. Dengan perhatian yang kurang, pelanggan mungkin akan melewatkan tahap tertentu di sepanjang jalur pelanggan. Contoh, pada awalnya seorang mungkin tidak tertarik pada sebuah merek, tapi rekomendasi dari seorang teman akan mendorongnya untuk akhirnya membeli merek itu. Ini berarti dia melewati daya tarik dan melangkah langsung dari menyadari ke bertanya. Terkadang juga bisa melewatkan bertanya dan secara impulsif bertindak semata berdasarkan kesadaran dan daya tarik awal. Ya, jadi nggak selalu harus sesuai dengan 5A tadi. Ya, kalau misalkan hal ini yang terjadi, otomatis dari yang awal tadi bisa langsung ke membeli secara langsung. Nah, orang yang di rekomendasi, biasanya orang yang sudah direkomendasikan, udah lo percaya aja, istilahnya seperti itu ya, udah kamu percaya aja sama produk ini, foundation ini bagus banget, kalau kamu pakai produk ini, dijamin makeup kamu flawless deh, gitu kan. Cewek mana sih yang gak pengen istilahnya mukanya flawless, mukanya bagus gitu ya? Tentunya pengen dong. Nah, itu yang akan mendorong mereka dari yang nggak tahu produk itu sama sekali sampai langsung membeli produk itu. Oke, gue akan beli, nggak usah pakai tanya-tanya. Nah, tapi dia harus tanya sebenarnya, ya harus tanya dulu, harus tanya untuk tipe kulit seperti dia itu bagusnya pakainya yang mana, variannya, warnanya harusnya pakainya yang mana gitu, ya harus disesuaikan. Nah, kemudian yang ini selanjutnya, mendorong dari kesadaran ke penganjuran. Ya, yang tadinya sadar dulu mereknya sampai dia menganjurkan mereknya. Ya, ini kita sebutnya nih nanti zona O3. Tujuan dari marketing 4.0 adalah mendorong pelanggan dari yang menyadari sampai kita menganjurkan. Ada 3 sumber utama pengaruh yang bisa digunakan pemasar melakukannya. Keputusan pelanggan di sepanjang ke-5A ini bisa dipengaruhi oleh diri mereka sendiri, orang lain, maupun dari luar. Ya. Nah, pengaruh sendiri misalkan ya dalam diri sendiri tentunya. Hal dari pengalaman masa lalunya dan interaksi dengan berbagai merek. Nah, mungkin sebelumnya dia udah tanya ke merek-merek lain. Kalau saya pakai foundation ini kayak gimana ya? Gitu ya. Kemudian foundationnya tahannya berapa jam ya? Karena yang kita butuhin kita bisa tahan seharian gitu. Dan mereka akan
membandingkan tuh, gitu kan pasti. Oh enggak, ini foundationnya kalau kena air bisa luntur. Atau mungkin foundationnya kalau ya paling tidak cuma 8 jam aja gitu. Itu kan mereka akan membandingkan, oh dari segi harganya gimana, ternyata misalkan lebih mahal. Nah, atau mungkin dia bertanya sama orang yang lebih paham tentang terkait dengan produk-produk. Kemudian penilaian pribadi dan evaluasi terhadap merek dan akhirnya preferensi individual terhadap merek terpilih. Kalau ini ya udah dia yang menilai sendiri, dia yang mencari tahu gitu ya. Akhirnya dia akan memilih produk mana atau merek mana yang akan dipilih. Pengaruh dari luar, outer, berasal dari sumber eksternal. Ini sengaja diprakarsai oleh merek melalui iklan dan komunikasi pemasaran yang lain. Bisa juga karena pengaruh dari tenaga pemasaran atau staf layanan pelanggan. Ya biasa lah ya. Kalau misalkan kita melihat sebuah iklan, baik itu misalkan di dunia digital, ya official store-nya, kemudian bisa juga ketika kita di toko, komunikasi secara langsung dengan staf pemasaran mereka, marketingnya ya biasalah, kita kan terpengaruh gitu ya. Nah itu pengaruh dari luar untuk bagaimana kita bisa menggunakan produk itu. Dari sudut pandang merek, pengaruh luar masih bisa dikelola dan dikendalikan. Pesannya, medianya, frekuensinya bisa direncanakan. Nah, untuk pengaruh orang lain, other yang berasal dari eksternal. Biasanya berasal dari lingkaran pertemanan, keluarga, dengan kabar dari mulut ke mulut. Pengaruh orang lain bisa juga berasal dari komunitas pelanggan yang lebih luas tapi independen. Pengaruh luar sering menjangkau pelanggan lebih dulu bila merek berhasil memicu percakapan dengan pengaruh luar. Ya, hal ini biasanya diikuti oleh orang lain. Akhirnya secara kedua sumber pengaruh ini berinteraksi akan membentuk pengaruh pelanggan sendiri. Nah, pengaruh orang lain, pengaruh luar itu ya bisa mempengaruhi diri sendiri tentunya untuk oke, kita akan beli nih gitu produk ini. Apalagi udah rekomendasi dari keluarga, ya enggak? Kalau biasanya keluarga kan pasti kan yang terpercaya gitu kan. Merekomendasikan kakak sendiri, adik sendiri tentang salah satu produk misalkan. Ya, itu akan mempengaruhi diri kita sendiri untuk bisa kita beli. Walaupun terdapat variasi individu ya terkait tipe mana yang berpengaruh terhadap seorang pelanggan, nyatanya pelanggan masa kini di era konektivitas atau dunia digital lebih mengandalkan pengaruh orang lain daripada pengaruh mereka sendiri dan pengaruh luar. Ketika misalkan adik saya tanya, nah misalkan contohnya kayak kalau misalkan adik sendiri gitu ya bertanya terkait dengan salah satu brand yang menurut kita terbaik untuk tas, untuk sepatu, pasti kita akan rekomendasikan itu. Dan itu biasanya sangat berpengaruh loh. Apalagi kepada keluarga sendiri. Kita bilang produk itu bagus, mereka akan langsung membeli gitu loh. Ya, apalagi dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Jadi pemasaran secara dari mulut ke mulut itu memang efektif sih gitu ya. Efektif juga ya dari orang lain. Nah, di sepanjang 5A, pelanggan paling rentan terhadap pengaruh bertanya dan bertindak. Dalam tahapan bertanya, pelanggan meminta nasihat dan menyerap informasi dari pengaruh orang lain dan luar sehubungan dengan daftar pendek merek yang dia punya. Dia akan bertanya, ya, dan meminta istilahnya rekomendasinya apa sih nih, saya pengen beli produk ini menurut kamu kayak gimana, kayak gitu kan, pasti kayak gitu. Kalian kayak gitu apa enggak kira-kira? Nah, tahap bertanya berfungsi sebagai celah peluang pemasar untuk membuat merek semakin disukai. Dalam tahap bertindak, pelanggan membentuk persepsi sendiri terkait mereknya karena tidak lagi mewaspadai tekanan dari luar untuk membeli. Pada tahap ini mereka memiliki pola pikir terbuka. Merek yang menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih kuat selama konsumsi dan penggunaan akan menjadi merek yang lebih dipilih. Ketiga adalah alat membantu pemasar mengoptimalkan upaya pemasarannya. Jika pemasar berhasil mengidentifikasi pentingnya pengaruh
luar, orang lain, dan sendiri, maka akan mudah memilih fokus kegiatannya. Nah, jika pengaruh luar lebih penting ya daripada lain, pemasar bisa fokus pada kegiatan komunikasi pemasarannya. Ya, pengaruh luar lebih penting. Berarti si perusahaannya bisa berfokus pada bagaimana dia mengkomunikasikan itu, membuat promosi, membuat iklan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian jika pengaruh orang lain adalah yang paling penting, ya pemasar dapat mengandalkan kegiatan pemasaran secara komunitas. Tapi kalau misalkan jika pengaruh diri sendiri yang lebih penting, ya pengaruh paling pentingnya itu, ya pemasar harus menekankan untuk membangun pengalaman si pelanggannya setelah pembelian. Nah, ini harus difokuskan. Zona O di seberang jalur pelanggan. Nah ini ya. Ini contoh gambar dari zona O. Yang tadi ada on, order, outer. Ini tiga-tiganya memiliki pengaruh. Yang baik dari diri sendiri, kemudian dari orang lain, kemudian juga dari pihak luar ya, atau perusahaan itu sendiri ya. Nah ini berpengaruh pada bagaimana si pelanggan itu bisa bertindak, aware, appeal, act, advocate, gitu. Nah ini contoh latihan soal aja. Ibu akan menyiapkan nanti di ruang diskusi ya, atau mungkin nanti di chat gitu ya, di chat WA terkait dengan pembahasan kita yang ini ya, yang pemasaran dan jalur pelanggan baru era digital. Jadi jika misalkan ada kita tanya jawab, kita bisa di ruang chat diskusi maupun di WA group juga boleh nanti kita bisa atur waktunya sesuai dengan jam belajarnya kalian. Nah, untuk pertemuan 3 ini Ibu nggak kasih tugas ya, nggak kasih tugas, cuman yang kemarin ini nanti jangan lupa ya untuk yang membandingkan elemen strategi dan taktik pemasaran, segmentasi ya pada dua produk yang saling bersaing secara head to head gitu ya. Jadi kalian kalau memilih produk yang kemarin udah kita bahas tuh di chat grup ya, di chat grup itu kita udah bahas tuh. Ada beberapa produk yang mungkin menurut Ibu sepertinya masih kurang head to head. Jadi kamu bisa cari lagi ya. Masih ada kesempatan untuk cari produk yang emang mereka tuh kok berdua tuh kayak saingan banget gitu ya. Bisa produk jasa, bisa produk barang gitu. Jadi nggak mesti harus barang ya. Mereka misalkan saingan secara harga, saingan secara memang feature-nya kok sama ya gitu. Terus kelebihan kekurangannya sama, dia mau ngikutin banget tapi mereka punya pangsa pasarnya sendiri juga ada. Nah jadi tolong dilihat lagi bener nggak produknya kalian, karena kalau misalkan mereka tidak bersaing ya, mereka dua produk yang tidak sama-sama atau tidak sebanding, tidak bersaing secara sehat dan juga tidak sebanding, ya mereka nggak bisa dikategorikan kepada produk yang saling bersaing kalau tidak sebanding gitu ya. Kita kalau mau membandingkan produk, tentunya yang mereka bersaing itu tentunya kalau yang head to head ya, mereka pasti sebanding gitu. Harus apple to apple lah istilahnya gitu ya. Kalau mau bandingin apple ya apple sama apple gitu kan. Kalau mau bandingin yang kualitas grade A sama yang grade A juga dong. Harusnya kan seperti itu. Ya, kalau mau yang premium kita harus bandingin sama yang premiumnya juga. Kalau mau yang murah ya sama yang murah. Jangan kamu bandingin yang premium sama yang murah. Gitu. Itu nggak sebanding, nggak bisa. Ya mereka pasti punya segmentasinya sendiri, punya targetnya gitu kan, pemasarannya bagaimana, terus brand image-nya lebih kuat mana. Nah itu nanti
nanti hasilnya jadinya sebenarnya mereka nggak bersaing. Maksudnya nggak bersaing secara head to head. Ya, kalau yang bersaing secara head to head pasti dia ada kemiripan di sana. Dia punya feature yang sama kah, atau dia punya produk yang hampir sama. Kemudian mereka punya grade yang bagus, sama-sama bagus. Nah, mereka kan bersaing di situ, ya kan? Nah, coba nanti kamu lihat lagi apakah mereka bisa dibandingkan, apakah mereka adalah produk-produk yang saling bersaing secara head to head gitu. Ya, coba dilihat lagi. Oke, paling itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.